Saat Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, Soekarno, Hatta, Rajiman kala itu masih berada di dalam Vietnam untuk melakukan rapat bersama Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Halo, Assalamualaikum Syahrul. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku telah mendengar berita bahwa Jepang telah kalah dari Sekutu. Segera beritahukan ini kepada seluruh pemuda. Wah, ini berita yang sangat bagus, Bung. Nanti saya akan sampaikan. Baik Syahrul. Lalu, pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka disambut para pemuda untuk diberikan informasi tentang kekalahan Jepang. Selamat datang kembali, Bung. Ya, terima kasih. Ada apa? Begini, Bung. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya bicara seperti ini karena saya yakin Anda belum diberitahu oleh Jenderal Terauchi. Mari kita melaksanakan proklamasi kemerdekaannya secepatnya, Bung. Ya, Bu. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Kita tidak bisa membicarakan hal ini di tempat seperti ini. Kita harus berbicara di tempat lain. Silakan, Bu. Masuk. Assalamualaikum Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Syahrir, ada apa? Saya punya suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan saat ini, Bung. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa, Bung Syahrir? Kau tahu aku baru saja tiba dari darat. Justru karena itu, Bung, kau tahu Jepang baru saja kalah dari Sekutu. Ya, aku mendengarnya. Tapi apakah itu pasti? Bung, radio internasional sudah memberitakan ini di mana-mana. Sekarang saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kabar ini memang penting, tapi kita tidak bisa gegabah. Kita harus memikirkan langkah ini dengan matang. Bung, rakyat sudah gelisah. Mereka sudah siap berjuang. Jika kita tidak bertindak, revolusi bisa terjadi. Aku mengerti kekhawatiranmu, Bung. Tapi aku harus membicarakan ini dengan Bung Karno terlebih dahulu. Kita tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Justru karena itulah aku kemari, Bung. Mari kita temui beliau. Waktu kita semakin sedikit. Baiklah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Permisi Ibu, Bung Karno aja di dalam. Oh, ada. Silakan masuk. Biar saya panggilkan dulu. Baik Ibu. Ada apa kalian kemari? Begini Bu, Jepang telah mau kalah dari Sekutu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk kemerdekaan. Jepang telah berjanji untuk memerdekakan kita secepatnya. Bahkan telah membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukankah begitu, Bung Hatta? Iya, Bung. Terdapat prosedur terkait kemerdekaan. Setelah itu, kita tak perlu terburu-buru. Pemuda-pemuda sekalian, berbincang ini akan lengkap sembari minum teh. Terima kasih. Terima kasih. Justru Bung, jika kita diam saja, pertumpahan darah bisa terjadi di mana-mana. Pemuda-pemuda di luar sana telah membicarakan tentang perebutan kekuasaan. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi bukan dari tangan Bung sendiri. Syahrir, saya paham maksudmu. Tapi kita harus mempertimbangkan legitimasi di mata dunia. Jika proklamasi dilakukan secara terburu-buru, bisa dianggap sebagai pemberontakan. Bagaimana jika kita dianggap sebagai boneka Jepang? Itu lebih buruk. Kita harus meyakinkan dunia bahwa kemerdekaan Indonesia
terjadi murni dari keinginan rakyat kita sendiri. Aku ingin merdeka, tetapi bukan hanya merdeka. Aku ingin bangsa ini lahir dengan kesadaran, bukan emosi. Intinya begini, PPKI akan mengurus kemerdekaan. Aku tidak bisa melakukan proklamasi ini jika tidak mencapai kesepakatan dengan PPKI. Baiklah jika begitu. Mohon pikirkan kembali tentang proklamasi ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah bicara baik-baik dengan Bu Karno, tapi tetap saja beliau bilang untuk kita untuk menunggu sidang PPKI. Apakah kita akan duduk diam-diam saja? Diam? Tidak mungkin. Waktu kita tinggal sedikit. Jepang sudah kalah dan sekutu akan masuk. Dan jika kita hanya menunggu, kemerdekaan ini hanya akan menjadi hadiah, bukan hasil perjuangan. Bung Karno hanya terpercaya dengan prosedur. Ia pikir Jepang masih bisa dikendalikan. Padahal kita tahu itu hanya permainan waktu. Kalau begitu, kita harus ambil tindakan nyata. Kita harus ambil inisiatif. Jangan menunggu Jepang dan jangan menunggu PPKI. Jika kita tidak mengambil tindakan malam ini, maka inisiatif akan jatuh ke orang lain. Atau yang lebih parah, bangsa lain. Kita tidak bisa ambil risiko itu. Mari kita coba bicara sekali lagi dengan semua tekanan yang kita miliki. Kau yakin Bung Karno akan berubah pikirannya hanya dengan kata-kata? Syahrir sudah mencobanya siang tadi. Justru itulah aku datang kemari. Ini kesempatan terakhir kami. Kau harus pastikan ini bukan sekedar emosi, Bu. Soekarno tidak bisa ditekan seperti anak kecil. Mau bagaimana lagi, Bung? Rakyat di luar sana sudah bertindak. Pemuda di luar sana sudah bertindak. Sedangkan kita di sini hanya diam. Kalau begitu, kita temui Bung Karno malam ini juga. Setuju, kita bentuk delegasi kecil. Aku, Johar, Wikana, dan Subadio. Malam ini kita pergi ke Jalan Pengasahan Timur. Baiklah, ayo! Jadi begini, Bung. Kedatangan kita malam ini untuk membahas satu hal, yaitu mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu atau bergantung kepada Jepang. Bung Karno, pimpin kami. Para pemuda sudah sepakat, kemerdekaan tidak bolehlah ditunda. Tanpa PPKI dan tanpa Jepang. Jika perlu, kami akan memberontak malam ini juga. Apa? Memberontak? Kalian pikir melawan Jepang adalah hal yang mudah? Jepang memang sudah kalah, tapi mereka belum hilang. Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan, yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita tunggu saja arahan dari Jepang. Tapi kami tidak mau kemerdekaan yang diberikan. Kami ingin kemerdekaan yang lahir dari revolusi rakyat, bukan kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah. Sekarang kami tanya, siap atau tidak siap memproklamasikannya malam ini? Jika tidak, akan terjadi pertumpahan darah. Tak perlu tunggu besok. Ini leher Soekarno. Potong sekarang juga. Kalau itu yang kalian inginkan untuk merasa bebas, aku hanya ingin kita merdeka dengan kepala yang tegak, bukan mainan Jepang maupun sekutu. Bung, ini bukan tergesa-gesa. Ini tentang momen. Jika kita tidak bergerak malam ini, dikhawatirkan mereka akan bergerak tanpa arah dan tanpa kendali. Betul, Bung. Jangan kira mereka akan senang kalau kita merdeka tanpa mereka. Justru mereka bisa menganggap kita pengkhianat dan mengerahkan semua pasukan yang mereka miliki. Dan jika kita hanya menunggu, bisa-bisa bukan kemerdekaan yang kita dapatkan, tapi penjajahan ulang. Kalian kira aku tidak memikirkan bangsa ini? Aku tahu Jepang bisa saja berbalik arah, tetapi aku juga tahu bangsa ini sedang menunggu arah yang pasti. Jika kita bertindak tanpa dasar, tanpa kesiapan, bukan hanya Jepang yang akan menyerbu, tetapi bisa-bisa
kekacauan ini hancur dengan diri kita. Bung, PPKI adalah lembaga yang dibuat oleh Jepang. Lembaga yang didirikan untuk keberlangsungan kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kemerdekaan. Kita tidak perlu izin dari mereka untuk melakukan kemerdekaan. PPKI memang dibentuk atas inisiatif Jepang, tetapi anggotanya adalah tokoh-tokoh bangsa kita. Kita bisa gunakan itu sebagai alat, sebagai sarana untuk mengambil alih, bukan sebagai tanda kita tunduk. PPKI adalah jembatan, bukan dong. Namun, jembatan itu bisa runtuh kapan saja, Bung. Dan saat itu terjadi, kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Kami tidak bicara soal emosi. Ini strategi. Seluruh rakyat sudah siap bergerak. Kalau Bung ragu, kami akan jalan sendiri. Kalian bergerak sendiri, berarti kalian tidak butuh seorang pemimpin. Aku bukan simbol. Aku manusia, dan aku tidak akan membawa ke jurang karena hanya terburu-buru. Aku akan menanggung itu sebagai tanggung jawabku. Tapi aku tidak akan proklamasikan malam ini tanpa landasan yang kuat, tanpa kesiapan dari seluruh elemen bangsa. Biarlah aku disalahkan hari ini, asalkan bangsa ini masih utuh esok hari. Kalau begitu, kami akan pergi. Maafkan kami, Bung. Dan jika esok akan terjadi pertumpahan darah, jangan bilang kami tidak pernah mengingatkannya, Bung. Gagal. Bung Karno masih belum bergeming. Dia tetap bersandar pada PPKI. Dia bicara soal prosedur, soal janji Jepang. Padahal waktu akan terus habis. Kita sudah bicara baik-baik dengan beliau, tapi beliau masih saja tetap menolak. Apa kita tunggu Jepang bergerak, baru kita bergerak? Atau mungkin beliau masih dalam pengawasan. Beliau masih dalam tekanan Jepang. Kita tak tahu siapa yang mengintai di sekelilingnya. Justru itu, selama beliau masih di Jakarta, beliau tak bebas. Kita tak bisa harap keputusan berani dari seseorang yang dikelilingi bayangan Nippon. Kita harus menjauhkannya. Kita harus bawa Bung Karno keluar dari wilayah pengaruh Jepang ini. Kita harus bawa dia ke tempat yang jauh, tempat yang aman. Berharap ia akan merubah pikirannya. Bagaimana kalau kita bawa beliau ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok? Iya, tempatnya tidak jauh dari Jakarta. Setuju. Di sana ada pasukan pembela tanah air. Mereka bisa membantu menjaga beliau. Kita siapkan malam ini juga. Jangan tunggu pagi. Baiklah, mari kita berangkat sebelum subuh. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung Hatta, maaf mengganggu waktunya malam-malam begini. Tapi kita perlu Bung Hatta untuk ikut bersama kami keluar kota. Sudah waktunya. Baiklah kalau begitu, berikan saya waktu sebentar untuk bersiap-siap. Baik. Mari berangkat. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada Bung Karno ya, Bu? Oh iya ada. Biar saya panggil saja dulu. Baik. Ya, ada apa kan kemarin? Berpakaianlah, Bu. Sudah tiba saatnya. Ya, sudah tiba saatnya untuk mati. Coba kalian pikir, jika aku memimpin pemberontakan ini dan gagal, kepalaku taruhannya. Pasukan bisa diganti, tapi pemimpin, siapa yang akan menggantikannya? Coba kalian pikirkan. Jika pemimpin tidak ada saat rakyat benar-benar membutuhkan seorang pemimpin. Justru karena itu, Bung, kami tidak ingin Bung jatuh ke tangan Jepang ataupun kehilangan kesempatan besar. Kami semua sudah sepakat. Bung ikut kami, pergi keluar kota. Tindakanmu salah besar. Aku mengerti semangatmu. Aku tahu kalian cinta terhadap tanah air. Tapi
semangat saja tidak cukup. Aku tahu semangat kalian yang membara, tetapi cobalah untuk berpikir dengan jernih. Justru karena itulah, Bung. Jika bukan hari ini, jika bukan malam, apalagi kita memiliki kesempatan untuk mengangkat senjata. Kami tidak ingin kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah. Baiklah. Bersiaplah, Bu. Tunggu sebentar. Bu. Ya sebentar. Di tengah perjalanan, Soekarno dan Fatmawati terpaksa harus bertukar mobil dan kembali ke Jakarta karena susu Guntur yang tertinggal. Silakan masuk. Apalagi maksud kalian membawa kami ke sini? Ya, sebenarnya apa tujuan kalian hingga membawa kami ke tempat ini? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Betul, Bung. Kita tidak perlu Jepang. Kita bisa merdeka sekarang juga. Jepang telah menyerang. Ini adalah saat yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Mengapa kalian begitu mudah percaya dengan berita itu? Saya sudah katakan kemarin, Jepang telah memberikan kepada kita janji kemerdekaan. Dan Jepang akan memerdekakan kita. Kami juga tidak setuju, Bung, jika Indonesia merdeka atas dasar janji atau pemberian dari Jepang. Betul. Kami ingin kemerdekaan yang lahir dari usaha sendiri, bukan kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, maka kita merupakan bentukan daripada Jepang. Dan bisa saja kita dijajah kembali oleh mereka. Saya mengerti maksud kalian. Saya ingin tegaskan satu hal. Kemerdekaan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Justru karena itu, Bung, kami datang bukan untuk memaksa. Kami datang untuk menyampaikan suara kaum muda. Rakyat tidak ingin menunggu lebih lama. Kemerdekaan harus dinyatakan sekarang juga. Ketika kekuasaan Jepang sudah melemah, kita harus menyatakannya sekarang juga. Kami yakin, Bung, rakyat akan menyambut keputusan itu. Mereka sudah bersiap. Membutuhkan hanya pernyataan dari Bung dan Bung Hatta. Kalian harus mengerti, tanggung jawab ini bukan hal ringan. Sekali kami menyatakan kemerdekaan, artinya kami siap menanggung segala resikonya. Kami pun siap memikul resiko, Bung. Ini bukan keputusan pribadi. Ini keputusan seluruh rakyat. Kami mohon, Bung, percayalah kepada suara kami. Kami hanya tidak bergerak sendiri, tetapi rakyat di Jakarta sudah menunggu dan siap kepada keputusanmu. Baiklah, jika rakyat sudah siap dan kalian sudah pertimbangkan segala akibatnya, maka saya dan Bung Hatta akan menyatakan kemerdekaan. Tapi ingat, semua harus berlangsung tertib. Tidak boleh ada kekerasan. Tentu akan kami jaga, Bung. Kami akan pastikan pelaksanaannya berlangsung dengan aman. Segera kita kembali ke Jakarta. Persiapkan segalanya. Proklamasi akan kita bacakan besok pagi. Bung, kita tidak akan menahan mereka begitu saja. Bung Karno harus lepas dari pengawasan Jepang. Saya datang bukan atas nama Jepang, tapi atas nama rekan seperjuangan. Bung Karno dan Bung Hatta harus kembali ke Jakarta malam ini. Proklamasi tidak bisa ditunda lagi. Bung, apakah proklamasi bisa dilaksanakan tengah malam? Tidak mungkin, kami masih harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota untuk melaksanakan rapat kemerdekaan. Itu akan memakan waktu yang lama. Dan kami khawatir akan bekerja semalaman. Bagaimana besok jam 6 pagi? Kami akan berusaha sebaik mungkin, tetapi jika siap, saya jamin semua sudah beres. Bagaimana jika tidak terlaksanakan? Apa jaminanmu? Mayor, jika besok siang, tanggal 17 jam 12 siang, proklamasi belum terlaksana,
tembak matilah saja. Ini, terima kasih. Baik, kita mulai. Ini harus singkat, jelas, dan tidak ada salah tafsir. Langsung saja ke inti, jangan terlalu panjang. Kita nyatakan kemerdekaan, lalu garis besar tentang langkah berikutnya. Setuju, gunakan kalimat yang tegas, tetapi tetap hati-hati. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penyerahan kekuasaan dan lain-lain. Tunggu Bung, kata penyerahan terdengar seperti kita menerima kekuasaan secara pasif. Itu berbahaya. Benar. Kita terkesan seperti sedang pasrah. Bagaimana kalau kita ganti menjadi pengambilan? Baiklah. Hal-hal yang mengenai pengambilan kekuasaan dan lain-lain. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Baik, kita gunakan itu. Bung, bagaimana jika kalimat selanjutnya berbunyi diusahakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Tunggu, kata diusahakan terdengar lemah. Bagaimana ini, Bung? Ganti saja dengan diselenggarakan. Itu terdengar lebih resmi dan tegas. Setuju. Baiklah. Sayuti. Ya, Bu. Ini adalah draft final. Tolong ketik ini dengan rapi, satu salinan. Esok pagi harus selesai. Siap, Bu. Saya akan menyelesaikan ketikannya dengan cepat. Baiklah. Baik, Bu. Soekarno telah membantu saya mengubah beberapa kata-kata yang ada pada teks ini. Seperti hal menjadi hal-hal, tempo menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa. Baiklah, ini lebih jelas dan lebih rapi. Kau sudah melakukan ini dengan tepat. Terlebih lagi, menurut saya, Bung, teks ini ada baiknya ditandatangani oleh Bung bertiga. Tidak, saya tidak pantas untuk menulis tanda tangan saya di teks itu. Ada baiknya hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang menuliskan tanda tangannya. Baiklah, jika itu kemauanmu. Besok kita akan membacakannya di depan rakyat. Dan besok seluruh dunia akan tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Airku tidak kulupakan
sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sakatan berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.